Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, pemirsa YouTube di mana saja berada, pada pagi yang sedikit mendung ini dari Kompleks Masjid Nurul Ilmi Bikokoro, Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, saya akan membagi pesan-pesan kebaikan. Tazkirah pada pagi hari ini adalah tentang taubat. Secara khusus yang kita akan bahas adalah tentang taubatnya Malik bin Dinar, yang mana kita ketahui dia adalah salah seorang wali Allah yang cukup dikenal dengan nama Malik bin Dinar. Tapi tahukah ma'asyiral muslimin bagaimana perjalanan taubat seorang Malik? Mari kita simak penuturan berikut ini dari kitab Kefar wa Kerdar yang diceritakan sebagai berikut. Ma'asyiral muslimin, Malik bin Dinar adalah seorang urafa di zamannya. Di masa mudanya beliau terkenal sebagai orang yang selalu berbuat dosa, bermaksiat dan peminum minuman keras. Hingga akhirnya karunia Allah membuatnya menjadi manusia bijak. Jadi sebelumnya bertobat, Malik ini ma'asyiral muslimin seorang peminum, pemabuk, pembuat maksiat. Awalnya dia biasa minuman keras. Allah mengkaruniakan kepada Malik seorang putri yang saya cintai, kata dia. Jadi dia punya seorang putri. Kecintaan kepada putrinya itu semakin bertambah dan semakin akrab dengan putrinya. Seringkali ketika sedang minum arak, anak itu menarik baju dan menumpahkan minuman. Lambat laun putrinya tumbuh besar. Tetap sayang, dia meninggal dunia di usia 2 tahun. Jadi putri Malik ini meninggal muda. Kematiannya sangat membekas di hati, sehingga pada malam 15 Sya'ban, setelah Malik meminum banyak minuman keras, langsung tertidur. Dan dia belum sholat. Dalam tidur itu, dia bermimpi kiamat telah tiba. Jadi diceritakan sendiri oleh Malik, saya bermimpi kiamat telah tiba, saya berada di tengah-tengah orang banyak. Saat itu, saya mendengar suara ramai dari belakang saya yang menarik perhatian saya. Setelah saya lihat, ternyata ada seekor ular besar yang hendak menelan saya sambil membuka mulutnya lebar-lebar. Tetapi saya langsung melarikan diri begitu melihatnya. Dalam keadaan berlari itu, saya melihat kakek beraroma harum melintas di samping saya. Saya berkata kepadanya, "Lindungilah saya, tolonglah saya." Dia langsung menangis seraya berkata, "Aku jauh lebih lemah ketimbang dapat memberimu perlindungan. Tetapi pergilah, siapa tahu Allah akan menyelamatkanmu." Saya berlari lebih cepat lagi hingga sampai ke beberapa tingkatan neraka. Hampir saja saya terjatuh di dalamnya karena rasa takut yang merasuk jiwa saya. Tiba-tiba terdengar suara memanggil, "Kembali, engkau bukanlah penduduk neraka." Jadi
Malik ini dapat suara bahwa dia bukan penduduk neraka. Saya kembali dan untuk kedua kalinya saya berlindung pada kakek itu. Dia berkata, di atas gunung itu terletak titipan-titipan kaum muslimin. Kalau kau memiliki titipan, itu sangat baik bagimu. Saya menuju ke atas gunung, namun ular besar itu masih tetap mengikuti saya. Seorang malaikat berseru, singkaplah tirai dari pandangannya. Saya melihat banyak anak kecil sangat tampan berada di hadapan saya. Sementara ular besar itu hampir mendekat dan menelan saya. Seorang anak kecil berteriak, selamatkan dia dari musuh. Mereka menghampiri saya dan saya lihat ada seorang anak perempuan berkata, demi Allah, ini ayahku. Kemudian dia memukul ular besar itu dan ular itu pun lari dari hadapan saya. Putri saya itu memeluk saya dan duduk di atas lutut saya seraya berkata, ayah, kenapa Anda tidak membaca Al-Quran? Belum tibakah saatnya hati orang-orang yang beriman khusyuk berzikir kepada Allah? Saya menangis dan berkata, putriku, engkau bisa membaca Al-Quran? Dia berkata, bisa, bahkan lebih pandai dari ayah. Saya berkata, siapa ular besar itu? Dia menjawab, itu perbuatan buruk ayah. Saya bertanya, sedang apa kau di sini? Dia menjawab, di sini kami menunggu ayah untuk memberikan syafaat kepada Anda. Malik menuturkan, saya terbangun dari tidur, membuang minuman itu dan bertaubat kepada Allah. Ya Allah, tak kumiliki penerang jalan karena gundah maksiat. Tiada tempat berlindung bagiku selain kasih sayangmu. Apabila kau usir aku dari kerajaanmu, kemana ku harus pergi selain pintumu? Tiada tempat berlindungku. Tabib berkata, gundahmu dapat disembuhkan dengan minuman taubat. Aku tidak memiliki pasukan selain ampunanmu. Jalan kebenaran yang sulit jauh dan lautan cinta. Karena di markas komando ini tiada orang yang dapat menemaniku. Sampaikanlah teriakanku ini kepada keluarga Ali di hari kiamat. Hanya bandara syafaat merekalah yang kumiliki. Ampunilah dosaku yang berharap padamu, ya Karim, karena yang kumiliki hanyalah maksiat dan hancurnya keadaan. Wallahu alam bisawab. Demikian kisah taubat Malik bin Dinar dengan mimpi dikejar ular, bertemu putrinya yang menunggu dia untuk diberi syafaat. Ma'asyiral muslimin, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.